Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Kembali lagi di renungan singkat Jemaat Yosodipuro saat ini. Mengawali pagi kita di hari ini, saya rindu kita semua belajar sebagian dari firman Tuhan sehingga boleh menjadi satu kekuatan kita untuk kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau belajar sebagian dari firman-Mu untuk menjadi satu kekuatan dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan singkat kita di pagi hari ini yaitu Diet Penentu Tren. Saya ada satu cerita di mana ada seorang nenek dan cucunya, maka mereka sedang jalan-jalan. Dan nenek ini melihat salah satu jajanan, dia berkata seperti ini. Cucunya berkata kepada neneknya seperti ini, "Nenek, apakah ini hotdog sungguhan?" Jadi ketika mereka berjalan, mereka melihat jajanan dan cucunya ini bertanya, "Nenek, apakah ini hotdog beneran?" Nama cucunya itu yaitu Megan. Megan bertanya ketika dia melihat corn dog di piringnya. Mereka itu berada di kantin Universitas Loma di Linda. Tetapi Megan berubah atau hati-hati dengan ketika dia melihat hotdog tersebut. Dan dia bertanya, "Nenek, apakah yakin ini bukan potongan daging asli?" Jadi dia bertanya kepada nenek, apakah ini bukan potongan daging asli? Dan dia kembali meyakinkannya. Tetapi mungkin ada sentuhan ketidaksabaran dalam suaranya itu. Dan Megan mengangkat matanya dengan serius. Sebab anak yang berusia 4 tahun ini dan menatap langsung ke mata neneknya. "Dia perlu berhati-hati, Nek," katanya. Karena apa? Karena dia belum pernah makan daging apapun dalam hidupnya dan dia tidak pernah menginginkannya. Jadi ketika dia tidak di rumah, dia harus perlu bertanya karena cucunya ini tidak pernah mengkonsumsi daging. Dan ternyata Megan benar. Ada satu penelitian yang dia tekankan bahwa menegaskan orang-orang yang tidak memakan produk hewani memiliki tingkat umur panjang yang lebih besar. Lebih sedikit orang yang kena serangan jantung, stroke, lebih sedikit masalah berat badan, lebih rendah kolesterol, tekanan darah, dan lebih sedikit diabetes. Ini menurut dia. Jadi kenapa sampai sekarang dia belum pernah menyentuh daging? Karena penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengkonsumsi nutrisi dari makanan hewani itu lebih sedikit mengalami serangan jantung, stroke, lebih sedikit masalah berat badan, kolesterol, tekanan darah tinggi, berat badan, dan lain-lain. Mereka memiliki lebih sedikit kanker payudara, prostat, usus besar, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh produk hewani ini. 90% itu mereka tidak merasakan atau bisa terkena penyakit tersebut. Sebuah editorial dalam jurnal Asosiasi Medis Amerika menyatakan bahwa suatu pola makan vegetarian total dapat mencegah hingga 97% serangan jantung kita. Jadi di jurnal Asosiasi Medis Amerika menyatakan bahwa satu pola makan vegetarian itu dapat mencegah hingga 97% serangan jantung kita. Jadi meskipun tubuh kita dapat memperoleh nutrisi dari makanan hewani, namun itu tidak aman terhadap sejumlah besar lemak. Jadi mungkin kita mendapat protein dari makanan-makanan hewani atau produk-produk hewani. Tapi produk-produk hewani itu memiliki kolesterol atau tingkat kolesterol yang tinggi dibanding protein yang ada di produk hewani. Oleh sebab itu, lemak dan kolesterol berlebih bisa menumpuk di dalam aliran darah. Arteri menebal dan menyempit dan terbentuk plak. Jadi jika kita konsumsi terlalu banyak produk hewani bisa mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah akibat lemak-lemak jahat atau lemak jenuh yang kita terima. Saat ini makanan Eden sudah diterima. Di mana-mana kita didesak untuk makan lebih banyak buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian karena mengandung fitokimia, antioksida, dan serat yang dibutuhkan tubuh untuk melindungi diri dari kanker dan ancaman kesehatan lainnya. Para pecinta makanan di masa lalu dan kini telah menjadi penentu tren
masa kini. Jadi makanan yang masa lalu ternyata sudah menjadi tren masa kini. Banyak orang yang program-program diet sudah mengurangi konsumsi produk-produk hewani karena makanan di masa lalu kini telah menjadi penentu diet di saat ini atau penentu tren masa kini. Entah mereka itu seorang CEO atau pengacara atau banyak sekali artis-artis di luar sana, ketika mereka mau tubuh mereka bisa bagus, maka harus mengurangi konsumsi yang makanan yang hewani atau tinggi lemak jenuh. Dan apa yang ingin saya sampaikan pagi ini, di mana ingat tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jika kita mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, atur pola makan kita. Bisa kita mengkonsumsi makanan yang hewani karena itu bisa mendatangkan protein bagi tubuh kita. Tapi ingat, semua yang berlebihan itu tidaklah baik. Dan Tuhan mau kita untuk menggunakan tubuh kita ini melayani Tuhan. Karena mungkin misalnya di umur yang ke-50 Tuhan masih mau pakai kita, tapi karena pola makan kita yang kurang baik dari sekarang mengakibatkan di umur 50 nanti kita sudah sakit-sakitan atau mungkin tidak bisa lagi melayani Tuhan. Jadi di pagi ini jadi satu pelajaran bagi kita semua bahwa ingat, pola makan bisa mengakibatkan kita sakit. Jadi jika kita mau sehat, maka kurangi mengkonsumsi yang membuat kolesterol naik, membuat gula naik, membuat asam urat naik. Kita harus menjaga pola makan kita sehingga kita boleh menggunakan tubuh kita ini dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.